Nanti Bapak Ibu bisa lihat detailnya lebih jelas ada di websitenya. Di situ ada macam-macam pertanyaannya. Kemudian yang kedua, terdaftar dalam data pokok pendidikan. Yang ketiga, menyampaikan surat pernyataan format yang diunduh dari aplikasi program sekolah penggerak dan ditandatangani oleh satu kepala dinas pendidikan atau pejabat yang ditunjuk bagi kepala satuan pendidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Yang kedua, kepala dinas pendidikan atau pejabat yang ditunjuk bagi kepala satuan pendidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dan diketahui oleh ketua. Yang keempat, melampirkan surat keterangan sehat dari dokter puskesmas atau rumah sakit yang ditandatangani dokter dan diberi cap stempel puskesmas rumah sakit tersebut. Nah, ini semua data-datanya nanti harus Bapak Ibu unggah ya, di tadi alamat yang tadi. Tidak sedang menjalankan hukuman disiplin sedang dan atau berat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang keenam, sedang menjalani proses hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Kemudian kriteria khususnya, ya, satu, memiliki tujuan atau misi, mampu mengambil keputusan strategis, yang ketiga, mampu memimpin perubahan, yang keempat, memiliki kemampuan dan pembimbingan, yang kelima, mampu membangun hubungan kerjasama. Nah, ini hubungan kerjasama sangat penting ya Bapak Ibu ya, dengan dinas pendidikan. Yang keenam, memiliki orientasi pembelajar. Jadi belajar sepanjang hayat. Yang ketujuh, memiliki daya juang atau resiliensi. Yang kedelapan, memiliki kematangan beretika. Yang sembilan, mampu memimpin implementasi. Dan 10, mampu mendorong inovasi. Karena nanti di dalam sekolah penggerak tersebut ya Bapak Ibu, Pak Ibu di situ dituntut untuk menjadi pemimpin bagi komite pembelajaran yang ada di situ, yang ada di guru-guru semua. Bagaimana menumbuhkan semangat bagi mereka dalam mengikuti kegiatan pendampingan kelompok dan pendampingan individu. Nah, ini masa rekrutmen kepala sekolah program sekolah penggerak yaitu 19 Januari sampai dengan 28 Februari. Yaitu informasi rekrutmen pendaftaran kepala sekolah program sekolah penggerak. Kemudian tanggal 27 Januari sampai 28 Februari yaitu seleksi tahap 1, ya, ada registrasi, kemudian pengisian biodata, pengisian esai dan unggah dokumen. Jadi nanti semuanya ini nanti PPT-nya nggak jalan. Nggak jalan ya? Ya. Oh iya. Nggak usah slide aja. Oh ya udah, ini aja ya, kelihatan ya. Nah, mari kelihatan. Oke. Kemudian dilanjutkan 4 April sampai 2022 yaitu pengumuman hasil seleksi tahap 1, 9 April sampai 11 Juli seleksi tahap 2, simulasi mengajar dan wawancara. Tanggal 20 Juni sampai 4 Juli 2022 adalah verifikasi dan validasi data serta penilaian seleksi tahap 2 dan 7 Juli sampai 14 Juli adalah pengumuman pleno kelulusan. Nah, ini pleno kelulusan. Jadi diumumkan ada pleno dulu antara Dinas Pendidikan dengan Kementerian Kemdikbudristek. Nah, sekolah penggerak, pengisian biodatanya yang pertama menilai pengalaman Bapak Ibu sebagai kepala sekolah pada 3 sampai 5 tahun terakhir, mengikuti pelatihan 3 tahun terakhir, kemudian mengikuti organisasi, menjalankan program lintas organisasi 4 tahun terakhir, prestasi 5 tahun terakhir, keterlibatan dalam kegiatan komunitas masyarakat 3 tahun terakhir, kemudian yang kelima di situ ada pengisian hobi ya Bapak Ibu ya, pengisian hobinya. Kemudian kandidat mengunggah KTP, fakta integritas dan surat dukungan dinas pendidikan. Nah, template-nya sudah tersedia dalam laman pendaftaran. Pada tahap 1 pengisian esai ada 8 kelompok pertanyaan terdiri dari 3 sampai 4 sub pertanyaan. Seleksi esai ini bertujuan untuk menggali pengalaman Bapak Ibu, ya Bapak Ibu kepala sekolah. Kemudian jawaban yang diharapkan adalah uraian yang spesifik dan detail. Jawaban esai harus merupakan representasi dari pengalaman yang pernah Bapak Ibu lalui sebagai kepala sekolah. Tindakan yang pernah Bapak Ibu ambil sebagai kepala sekolah, kemudian situasi yang pernah Bapak Ibu hadapi pada saat menjadi kepala sekolah.
Kemudian usahakan menjawab dengan pengalaman terkini yang pernah Bapak Ibu alami. Jadi nanti Bapak Ibu di situ diharapkan mengisi jawaban secara spesifik ya Bapak Ibu ya, secara detail ya, berdasarkan pengalaman-pengalaman Bapak Ibu sebagai kepala sekolah. Kemudian situasi apa yang pernah Bapak Ibu hadapi sebagai kepala sekolah. Nah, di situ ditulis Bapak Ibu, ditulis secara detail. Kemudian selanjutnya pada tahap 2, nah jadi Bapak Ibu setelah lulus pada seleksi tahap 1, kemudian dilanjutkan ke tahap 2, yaitu Bapak Ibu melakukan simulasi mengajar. Ini dilakukan secara daring menggunakan portal seleksi dan menggunakan Google Meet. Dan saya yakin Bapak Ibu semua sudah terbiasa menggunakan Google Meet ya Bapak Ibu ya. Kemudian yang kedua, kandidat menyiapkan dan mengunggah RPT di SIM PKB ya. Yang ketiga, kandidat memberikan simulasi mengajar 10 menit tanpa murid. Nah, jadi Bapak Ibu diminta untuk melakukan simulasi mengajar. Kemudian 2 asesor Kemdikbud akan memberikan nilai. Jadwal seleksi akan diinformasikan melalui email, akun SIM PKB, dan WhatsApp. Tahap selanjutnya adalah wawancara, dilakukan secara daring, menggunakan portal seleksi dan menggunakan Google-nya. Kemudian kandidat akan diwawancara oleh 2 asesor selama 1 jam. Jadi Bapak Ibu nanti akan diwawancara oleh 2 asesor selama 1 jam ya, menggunakan Google Meet. Jadwal seleksi akan diinformasikan melalui email, akun SIM PKB, dan WhatsApp. Nah, pengembangan kompetensi kepala sekolah di sekolah penggerak. Nah, ini Bapak Ibu ya, ada pelatihan komite pembelajaran. Nah, ini biasanya terdiri dari atas kepala sekolah, kemudian guru, dan pengawas. Lokakarya dan refleksi satuan pendidikan bersama anggota komite pembelajaran difasilitasi oleh fasilitator. Nanti Bapak Ibu setelah dinyatakan lulus akan mengikuti pelatihan